Kita tahu bersama bahwa pelibatan generasi muda desa dalam pembangunan ini merupakan suatu urgensi dan investasi yang perlu segera untuk dilakukan. Disparitas pemanfaatan teknologi digital yang dihadapi desa, khususnya di Indonesia, dalam pembangunan seharusnya dapat teratasi nih dengan memberikan ruang partisipasi khususnya bagi para pemuda desa. Kami melakukan pengujian metode VBPRA ini di Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Desa ini kami pilih berdasarkan pengalaman sebelumnya karena Desa Bantarjaya merupakan salah satu desa yang telah termasuk ke dalam desa yang melakukan pengujian melalui data desa presisi, sehingga kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya di desa ini. Penelitian ini bermaksud mempelajari sekaligus mendorong pertumbuhan generasi muda desa, khususnya dalam hal ini bagaimana pemuda dapat berperan penuh dalam program-program pembangunan desa. Nah, berdasarkan situasi tersebut, generasi muda dan tentu saja dalam hal ini para pemuda desa itu perlu difasilitasi dengan ruang-ruang partisipatif untuk dapat berkontribusi pada pembangunan desa. Dalam hal ini mendukung berbagai program dari pemerintah. Paling menyebalkan yang kalian ingat waktu bikin video kemarin? Paling menyebalkan ini Kak, paling saya nyusun sendirian sendirian naskahnya. ya, nyusun naskah sendirian. Ya. Kenapa? Kenapa tuh? Apa yang kamu sebelin dari situ? Suka salah ya. Suka salah? Oke. Oke. Selanjutnya? Pada konteks ini kami ingin mendengar dan memberikan salah satu media begitu bagi anak-anak muda untuk menyuarakan, kemudian menyampaikan ataupun menyatakan ide, aspirasi dan juga situasi yang sedang mereka alami sebagai anak muda di desa ini. Mengimplementasikan VBPRA ini, kami menurunkannya dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan di mana kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk merekomendasikan pemuda-pemuda potensial yang merupakan perwakilan dari beberapa RW yang ada di Desa Bantarjaya. Setelah itu kami melakukan sebuah pelatihan untuk teknik PRA. Dari situ kami memberikan pemahaman terkait dengan isu-isu strategis yang biasa menjadi bahan kajian dari kondisi potensi desa tersebut. Dan setelah itu kami melakukan teknik pembuatan video yang dimulai dari proses pembuatan naskah. Mereka menyusun konsepnya berdasarkan teknik PRA yang tadi dipilih sebelumnya. Kemudian mereka melakukan proses pengambilan gambar dengan memotret kondisi desa secara langsung di lapangan. Setelah itu mereka melakukan proses editing, di mana setelah itu kami kurasi video tersebut bersama dengan pemerintah desa melalui focus group discussion. Nah, inilah yang kami sebut sebagai ruang untuk peningkatan partisipasi pemuda desa terhadap perencanaan pembangunan desa di Bantarjaya. Melalui metode video partisipatif ini, penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk ikut serta berperan aktif dalam mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dan tentu saja potensi-potensi yang ada pada dirinya, khususnya dalam perannya membangun desa. Ke depan, mereka diharapkan dapat juga menyiapkan strategi dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desanya. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka melalui riset aksi ini diharapkan dapat menyusun model peningkatan partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan teknologi digital berbentuk
video. Membantu Pak Kepala Desa, kapan-kapan misalnya diminta bantuan, bikin video atau anak mudanya misalnya dan sebagainya. Dalam penguji cobaan metode ini, kami bersama dengan 9 orang anak muda dari desa ini, ada perwakilan laki-laki dan ada perwakilan perempuan. Dengan jumlah pastinya ada sekitar 2 anak muda perempuan dan 7 anak muda laki-laki yang tergabung. Mereka-mereka ini merupakan perwakilan dari masing-masing RW dan kemudian dibagi dalam beberapa kelompok, ada 3 kelompok dari 9 orang tersebut. Dengan masing-masing kelompok memilih topik yang berbeda. Jadi ada yang memilih dengan topik atau teknik PRA kesejarahan, menggali kesejarahan di Desa Bantarjaya. Kemudian ada yang menggali mengenai kalender musim, dan ada juga yang menggali tentang kelembagaan menggunakan teknik PRA diagram Venn. Nah, hasil dari pelatihan dan juga hasil dari video yang digunakan, ini yang kemudian dianalisis menjadi data yang berbeda. Ada data yang akan dianalisis terkait dengan bagaimana pemanfaatan video base atau video sebagai media atau saluran bagi anak-anak muda untuk menyampaikan aspirasi. Dan di sisi lain kami juga menganalisis secara sosiologis bagaimana hasil aspirasi, kemudian temuan dalam teknik-teknik yang digunakan oleh anak-anak muda di desa ini. Dan dari kedua hasil tersebut, selain anak muda belajar mengenai desa mereka, mengenali potensi desa mereka, video yang dihasilkan juga bisa menjadi media untuk menyalurkan aspirasi anak muda kepada petinggi desa atau perangkat desa dan kepada halayak luas, termasuk pihak-pihak lainnya yang mungkin bisa bekerja sama dengan desa untuk mengembangkan Desa Bantarjaya. Petani mengeluhkan kendala yang dihadapinya itu adalah rantai niaga yang merugikan petani, kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor. Nah, kita harus sama-sama paham bahwa banyak dari pemuda-pemudi yang masih memiliki rasa kepedulian yang minim terhadap desa ini. Keterlibatan pemuda terkait dalam hal perencanaan pembangunan desa, baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan, terutama pemberdayaan dalam hal memberdayakan pemuda yang ada di Bantarjaya. Yang paling menyenangkan kayak bikin naskah, terus nge-explore mungkin ya, terus sama proses editingnya. Saya yang tadinya tidak bisa mengedit foto maupun video, adanya kegiatan video ini saya bisa mengambil shoot video ini dengan baik.